Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba untuk menyelesaikan modul 2 ya terkait perancangan distilasi biner. Jadi kemarin sudah sampai pertimbangan reflux ya. Jadi ada cara menentukan reflux minimum, bagaimana kalau kurvanya cantik, dan bagaimana kalau kurvanya tidak ideal. Cantik itu yang kurva ideal. Nah, Anda sudah dikasih PR, sudah dikerjakan. Nah, sekarang kita akan lihat satu adalah terkait efisiensi. Jadi, Anda masih ingat ya apa sih yang sebenarnya terjadi di tiap-tiap tahap kolom distilasi? Itu satu, fasa uap dan fasa cairan, uap dari bawah ke atas, cairan itu dari atas ke bawah, itu akan bercampur. Setelah bercampur, apa yang terjadi? Akan terjadi kesetimbangan. Nah, sebelum terjadi kesetimbangan, apa yang terjadi? Akan terjadi difusi antara fasa uap dan fasa cair. Yang berdifusi ya si komponen-komponen yang ada di dalam kedua fasa tersebut, sehingga akan tercapai kesetimbangan. Kemudian setelah mencapai kesetimbangan, maka nanti ya fasa uapnya akan terus meninggalkan tahap ke atas, fasa cair akan meninggalkan tahap tadi ke bawah. Oke, ya. Jadi fasa uap, kalau Anda urut tahapan itu dari atas ke bawah, berarti fasa uap itu akan naik ke tahap sebelumnya, dan fasa cair itu akan mengalir ke tahap selanjutnya. Anda masih ingat ya? Jadi kesetimbangan itu adalah seperti ini. Ini adalah kondisi kesetimbangan. Sementara pada kondisi pertemuan di tiap tahap, ini adalah terjadinya proses difusi, kemudian ini adalah mengikuti garis operasi. Ya, jadi ketemu, difusi, kesetimbangan, ditinggalkan, gitu ya. Nah, secara ideal proses ini berlangsung secara cepat. Jadi begitu ketemu, difusi, kesetimbangan, pindah gitu ya. Nah, itu adalah yang ideal. Nah, pada kenyataannya proses pencampuran ya di tiap-tiap tahap ini perlu waktu. Kenapa perlu waktu? Ya, tentunya kan yang namanya perpindahan itu kan ada kontak dulu ya antara kedua fasa, ketemu, molekulnya ketemu, kemudian baru difusi. Difusinya juga akan memerlukan waktu. Dan ini salah satu yang akan mempengaruhi seberapa cepat atau seberapa mendekati ideal proses ini terjadi, itu adalah satu adalah pada desain peralatannya, yang kedua adalah pada zatnya ya. Jadi secara alami zat itu kan punya nilai volatilitas atau kemudahan menguap ya. Jadi nanti tergantung kalau dia merupakan zat yang sangat mudah menguap, berarti ya pindahnya ke fasa uap dia cepat. Nah, kemudian desain peralatan ya berarti kalau peralatannya memang didesain untuk bisa melakukan kontak antara si cairan dengan uap itu dengannya baik, berarti proses difusinya akan berjalan dengan lebih baik. Ya, jadi itu adalah fungsi dari komponennya sendiri ya. Seberapa cepat komponen itu bisa bercampur dan kemudian berdifusi, kemudian berpindah tempat gitu ya. Yang kedua adalah desain peralatan. Nah, tentunya yang namanya kondisi real itu pasti akan beda dengan kondisi ideal ya, karena ada waktu tadi. Makanya kita akan mengenal konsep yang namanya tahap nyata dan efisiensi. Jadi tahap yang selama ini kita hitung itu ya, yang kita tentukan dengan menarik garis operasi, titik dari garis operasi diketemukan dengan garis kesetimbangan, itu adalah tahap ideal. Karena begitu campur, setimbang gitu kan. Nah, karena ada pengaruh tadi ya, komponen dan desain peralatan, berarti kan akan tahap yang sebenarnya itu akan lebih banyak atau lebih sedikit dari tahap ideal?
Lebih banyak, Pak. Lebih banyak, betul. Nah, sehingga nanti tahap nyata, N nyata ya, N nyata itu akan lebih besar daripada N ideal. Dan N ideal dibagi dengan N nyata, itulah yang disebut dengan efisiensi tahap. Jadi secara tidak langsung, bukan secara langsung, dengan kata lain, efisiensi tahap itu menunjukkan seberapa jauh tahap itu menyimpang dari idealnya. Semakin mendekati tahap ideal, berarti efisiensinya 100%. Semakin kecil efisiensinya, berarti tahap nyata yang dibutuhkan akan semakin banyak. Nah, kalau zatnya, kan tadi ada dua hal ya, ada komponennya, ada peralatannya. Nah, kalau zatnya atau komponennya kan ini sudah tidak bisa kita utak-atik lagi ya. Jadi kita punya umpan, isinya komponen apa, yang tercampur di situ apa, itu kan kita tidak bisa atur. Yang kita inginkan adalah kita ingin murnikan. Nah, sehingga yang kedua adalah yang bisa kita lakukan sebagai seorang engineer, ini adalah dengan merancang, memperbaiki dari sisi desain peralatannya. Artinya, peralatan ini harus dirancang sebaik mungkin. Artinya apa? Peralatan itu harus mampu mencampurkan fasa uap dan cair ini sampai terjadi keseimbangan secepat mungkin, sebaik mungkin. Ya. Yang jelas ya harus mampu sampai keseimbangan. Kalau tidak sampai keseimbangan ya berarti kan nanti efisiensinya akan menjadi sangat jelek ya. Nah ini tadi sudah disampaikan efisiensi tahap ini adalah dalam persen. Ini adalah nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa dekat keseimbangan terhadap kondisi ideal, kondisi nyata terhadap keseimbangan maksudnya ya. Jadi semakin tinggi nilai efisiensi, maka akan semakin dekat dengan kondisi ideal atau kondisi keseimbangan tadi. Oke. Nah, efisiensi selain ditentukan oleh komponen desain peralatan, juga nanti akan dipengaruhi oleh aliran. Aliran ini maksudnya adalah laju alir dan profil aliran. Kan Anda masih ingat ya di kuliah mekanika fluida tahun lalu bahwa kecepatan alir itu akan menentukan profil aliran. Apakah dia laminer, transisi, turbulen. Nah, semakin turbulen, maka profilnya bagaimana? Profilnya akan bergejolak kan ya. Jadi kecepatannya tinggi, profilnya bergejolak, turbulensinya bagus, maka kontaknya akan menjadi lebih bagus dari sisi kontak. Tapi semakin cepat kecepatannya, kira-kira apa efeknya? Ada efek negatif nggak? Kalau efek positif kan pencampurannya akan bagus. Efek negatifnya apa? Kalau kecepatannya tinggi. Yang Anda cari kan keseimbangan ya. Semakin mencapai keseimbangan, maka semakin ideal. Makin tinggi persenannya, semakin ideal. Semakin mendekati ideal. Tahap nyatanya akan semakin sama dengan tahap ideal, artinya akan menjadi semakin dekat dengan keseimbangan. Nah, kalau untuk mencapai keseimbangan, dua fasa ini harus bercampur. Betul ya? Nah, kira-kira kalau dari kecepatan aliran, kalau kecepatannya tinggi, profilnya turbulen, maka pencampurannya akan semakin bagus. Tapi kalau kecepatannya tinggi, apa efek sampingnya juga? Anda bayangkan bahwa di tiap tahap destilasi itu, cairan yang ke bawah dikontakkan dengan uap yang ke atas. Ayo, kira-kira apa? Efek negatif? Ya, belum mencapai kondisi keseimbangannya udah pindah tahap, Pak. Betul. Ya. Jadi kan tujuan Anda adalah untuk mencapai sedekat mungkin mencapai keseimbangan. Syarat sampai keseimbangan apa? Berarti perlu waktu kontak yang baik antara dua fasa tadi. Harus bisa nyampur dengan baik dan waktunya juga optimum gitu ya. Jadi kalau
terlalu cepat, ya walaupun turbulensinya bagus, pencampurannya bagus, tapi terlalu cepat juga waktunya kan. Sehingga nanti belum sampai kesetimbangan, yang bawah udah ke atas, yang atas udah ke bawah. Atau kalau tidak seimbang kecepatannya, aliran uap terbawa oleh aliran cairan, atau aliran cairan terbawa oleh aliran uap. Efeknya apa? Menurunkan efisiensi. Nah, bagaimana cara menentukan efisiensi? Ini sebetulnya kan kompleks ya. Tadi ada pengaruh desain kolom atau spesifikasi dari peralatannya, kemudian karakteristik dari komponennya, kemudian pola alirannya, kecepatannya. Nah, biasanya akan ada rumus empiris atau kurva yang bisa digunakan untuk mengkorelasikan antara beberapa persamaan atau beberapa parameter ini dengan efisiensi. Nah, sekarang kalau untuk kasus yang sederhana, di sini kita bicara distilasi dua komponen ya, distilasi biner, kemudian campurannya sudah hampir mendidih, viskositasnya rendah. Nah, ini kira-kira ya, kira-kira efisiensi tahapnya itu bisa mencapai 70%. Asal yaitu desainnya bagus, kondisi operasinya bagus. Nah, contoh yang bisa digunakan, kurvanya adalah seperti ini. Jadi ini menghubungkan antara efisiensi, ini adalah efisiensi, kemudian yang bawah adalah perkalian antara viskositas dengan volatilitas. Volatilitas rumusnya apa ya? Simbolnya apa ya? Saya lupa. Alfa apa ya? Ya. Kenapa? Karena semakin mudah menguap suatu bahan, maka pencapaian kesetimbangan akan semakin bagus. Ya, semakin cepat untuk mencapai kesetimbangan. Efisiensi akan semakin bagus. Tapi semakin tinggi viskositas, Anda masih ingat ya, viskositas itu adalah secara tidak langsung menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Kalau viskositasnya terlalu tinggi atau semakin tinggi viskositas, maka pencampurannya akan menjadi semakin jelek. Ya, kalau volatilitas naik, ini makin cepat setimbang. Kalau viskositas naik, makin susah setimbang, makin susah nyampur. Jadi biasanya yang dikorelasikan adalah dua parameter tadi. Kemudian ini ada beberapa kurva ya dari hasil eksperimen. Ternyata ini diagram O'Connell namanya. Nanti kita akan menggunakan ini, bukan kita, kalian akan menggunakan ini ketika nanti kalian merancang kolom distilasi sebagai salah satu grafik yang bisa digunakan untuk menentukan efisiensi tahap. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya? Nah, ini juga salah satu kurva yang bisa digunakan. Oke, sekarang kita sebetulnya ini sudah pernah disampaikan ya, terkait desain dari kolom distilasi, itu adalah Anda kan masih ingat ya, bahwa yang pertama Anda tentukan itu adalah spesifikasi umpan dan distilat. Umpan, F, dan komposisinya. Kemudian distilat, D, dan komposisinya, sehingga Anda bisa menentukan di bawah dan komposisinya. Nah, selain tiga ini, Anda perlu mengatur tekanan. Masih ingat kenapa tekanan itu perlu diatur? Masih ingat ya kurva PTXY yang bentuknya seperti lembaran itu? Kalau Anda memotong pada berbagai P yang konstan, ya, masih ingat bentuk gambar TXY-nya seperti apa? Ini T, ini XY. Semakin tinggi tekanan, gimana bentuk kurva TXY-nya? Semakin sempit, Pak. Semakin sempit dan semakin ke atas, gitu kan ya? Jadi kalau pada P yang rendah, dia akan semakin panjang diagonalnya dan semakin gendut. Oke. Tapi makin ke atas, dia akan semakin
tipis. Diagonalnya juga akan menjadi semakin landai, artinya Anda akan mempunyai wilayah kerja distilasi yang semakin sempit. Bahkan Anda tidak bisa mencapai komposisi distilat yang diinginkan. Karena mentok-mentok ya cuma di sini gitu kan. Tidak sampai angka 1. Ya, sehingga dengan menentukan tekanan Anda akan menentukan rentang temperatur proses. Rentang temperatur proses ya berarti ketika di kesetimbangan itu range temperaturnya berapa. Nah, nanti tentunya temperatur umpan itu juga nanti akan temperatur maksimum umpan, kemudian juga sebetulnya adalah temperatur dari distilat, ini nanti juga akan dipengaruhi oleh tekanan. Ya, dengan menspesifikasikan tekanan, Anda menentukan rentang temperatur proses, kemudian umpan kan Anda masukkan ya. Nah, jadi sehingga dalam kondisi umpan tadi misalnya punya laju alir sekian dan ZF sekian, kemudian pada P dan T yang sudah tertentu, maka fasa umpan akan tertentu. Sehingga nanti akan pengaruhi Q lainnya. Masih ingat ya? Karena dengan tekanan dan temperatur tertentu, kondisi dari umpan itu akan tertentu. Dan ini nanti akan ngaruh ke bentuk Q lainnya. Nah, untuk umpan yang tidak sensitif terhadap temperatur, ya artinya apa? Jadi kalau umpan yang sensitif terhadap temperatur itu, ya pada temperatur tertentu dia sudah rusak gitu ya. Jadi memang sangat didrive oleh temperatur. Nah, kalau Anda punya keleluasaan dalam mengatur temperatur, maka pengaturan tekanan, ya Anda menentukan tekanan itu sebenarnya nanti akan ditentukan, tekanan ini akan ditentukan berdasarkan Anda mau menggunakan media pendingin apa. Kenapa seperti itu? Ya karena tadi dengan menentukan tekanan, Anda menentukan temperatur. Temperatur keluar di atas berapa? Nah, ini kan mau dikembalikan. Sebagian mau dikembalikan ke kolom, sebagian mau diambil. Nah, dikembalikan berarti kan harus dicairkan. Nah, untuk dicairkan Anda butuh pendingin. Nah, jadi range temperatur yang bisa disustain oleh pendingin, berarti kan Anda milih pendingin yang paling umum digunakan apa? Yang paling murah? Air, Pak. Pakai air. Ya. Jadi pilihan pertama pasti menggunakan air. Nah, air ini dia punya batas kan ya. Anda masih ingat di kuliah OPK, kalau untuk mendinginkan temperatur dari sekian ke sekian, tergantung kapasitas panas dari si air, dia akan naik dari temperatur berapa ke temperatur berapa. Cooling water itu temperaturnya mungkin hanya sekitar 20 derajat Celcius. Nah, dengan temperatur, katakanlah Anda menggunakan pendingin untuk kondenser, itu pakai cooling water dengan temperatur 20 derajat Celcius, berarti dia, dan untuk temperatur distilat tertentu gitu misalnya ya, nah berarti nanti Anda harus bisa memperkirakan bisa nggak disustain dengan cooling water yang Anda punya. Penurunan temperatur yang harus dicapai oleh distilat bisa nggak dikompensasi dengan beban pendinginan si cooling water. Kira-kira begitu ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nah, jadi ini sebenarnya agak juga kembali ke belakang. Setelah tekanan itu ditentukan, ya berarti Anda perlu melihat, Anda perlu mendapatkan kurva TXY. Atau sebetulnya ya tadi kurva TXY ini kan kurva kesetimbangan uap cair. Profil kurva TXY untuk campuran yang akan Anda pisahkan dan untuk rentang dan untuk tekanan yang sudah Anda tentukan, bentuk kurva TXY-nya seperti apa? Kurva kesetimbangan uap cairnya seperti apa? Ini Anda harus punya. Misalnya kemarin ini contohnya apakah itu campuran bensin dan air atau campuran etanol dan air. Nah, itu kurva TXY pada tekanan yang Anda tentukan itu harus
Ada. Dapatnya dari mana? Ya dari data-data termodinamika. Ada yang sudah membuat itu berarti melakukan percobaan. Nah, cuman ini cukup sulit ya, percobaannya sulit, mahal. Nah, sehingga diprediksi dari umumnya adalah diramal dari data-data termodinamika. Anda masih ingat lagi ya, hukum Raoult. Hukum Raoult itu menyatakan tekanan total dari setiap komponen, dari campuran dua komponen akan sama dengan total dari tekanan parsial masing-masing komponen. Itu campuran ideal. Nah, kalau tidak ideal, berarti nanti ada penyimpangan. Ada persamaan-persamaan lain yang Anda bisa gunakan untuk mengestimasi kurva VLE ini, kurva kesetimbangan uap cair atau kurva TXI ini. Atau Anda masih ingat ya persamaan Antoine. Persamaan Antoine itu digunakan untuk menebak atau untuk menghitung tekanan uap jenuh atau P saturated dari satu komponen murni. Nah, ini nanti kalau Anda laptek terus dapat modul kesetimbangan uap cair, ini akan Anda dapatkan perhitungan-perhitungan ini. Jadi intinya Anda dengan tadi ya, dengan umpan yang sudah ada spesifikasinya, destilat dan bottom yang sudah ada spesifikasinya, kemudian Anda tentukan tekanannya. Setelah tentukan tekanannya, Anda harus punya profil TXI pada tekanan tadi. Nah, ini sebetulnya secara umum ada algoritma yang digunakan ya. Ini tidak usah dihafal, tapi perlu mungkin nanti Anda perlu gunakan pada saat perancangan kolom distilasi. Jadi biasanya secara umum adalah Anda menentukan, yang Anda tentukan adalah komposisi distilat. Biasa ya, komposisi distilat dan jumlah distilat, kemudian yang bawah diketahui. Lalu Anda lakukan iterasi dengan menentukan berapa tekanannya. Jadi menentukan tekanan dari bubble point ini biasanya dipilih pada temperatur 49. Ini empiris nih biasanya itu. Terus lalu setelah ngitung bubble point, hitung dew point gitu. Kalau tekanannya di atas 215 itu hitung dew point. Kalau di bawah berarti larinya ke sini. Anda bisa menentukan tekanan bagian bawah. Oke, kalau di sini gunakan kondensor parsial, kalau yang di atas gunakan kondensor total. Kalau tekanannya ternyata lebih tinggi lagi, ini pakai air ya, pakai cooling water yang dua ini. Kalau tekanannya lebih tinggi lagi, gunakan media pendingin yang lain. Dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ada batasnya ya. Jadi ini ada di buku Sider. Nanti silahkan cek lagi algoritma ini. Ini ada batas di mana tidak boleh mencapai yang namanya temperatur kritik. Karena kalau sudah tercapai temperatur kritik, itu akan terjadi dekomposisi. Cukup jelas? Oke. Sekarang sedikit mengulang, Anda masih ingat apa bedanya kondensor parsial dengan kondensor total? Fase reflux ini kembalikan ke kolom, Pak. Gimana? Bedanya di fase reflux yang dikembalikan ke kolom. Kalau parsial, betul. Yang kalau yang parsial itu dalam bentuk cairan, Pak. Tapi kalau total tuh cairan, tapi kalau parsial itu masih uap gitu.
agak kurang tepat. Kalau ngeliat Anda gambar di atas dan di bawah ini ya, ini dan ini, mana yang total, mana yang parsial? Yang atas parsial, yang bawah. Yang atas total atau parsial? Atas total. Total, Pak. Total, Pak. Atas total. Jadi yang ini adalah parsial. Oke, Anda masih ingat lagi ya? Katakanlah ini adalah tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Garis di bawah lengkungan paling atas tidak dihitung sebagai tahap ya. Jadi tahap 1 itu adalah garis kedua, tahap 2 garis ketiga, dan seterusnya. Sehingga kalau uap itu larinya ke atas, ini kelihatan nggak di layar kalian? Cairan larinya ke bawah. Ini total. Nah, sehingga yang keluar dari tahap 1 itu adalah P1. Ingat ya, bahwa yang meninggalkan tahap itu dinomerin dengan nomor yang sama dengan nomor tahap tadi. Ya, jadi ini kalau saya gambarin lagi, ini adalah tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3, ini adalah P1. Ini adalah L1. Oke, ini adalah V1, komposisinya sebesar Y1. Anda ingat, kalau total, yang atas kan itu kondenser total ya. Ini adalah kondisi Y1. Apa yang dilakukan oleh kondenser total terhadap uap yang keluar dari atas? Keluar ke atas. Diubah menjadi cair jenuh semua, Pak. Oke, betul. Jadi di kondenser total, Y1 ini adalah uap jenuh, P1 adalah uap jenuh ya. Anda akan dinginkan, temperaturnya diturunkan oleh kondenser total menjadi cairan jenuh. Oke, ini adalah cair jenuh. Oke, katakanlah ini X aksen. Ya, jadi yang keluar di sini adalah X aksen. Apa yang bisa Anda katakan antara Y1 dengan X aksen? Kalau profilnya seperti ini. TXT-nya seperti di kanan atas itu. Beda atau sama? Sama, Nilai Pak. dari Y1 dengan X aksen sama. Sama. Nah, kemudian kalau di sini adalah XD, apa hubungan antara X aksen dengan XD? Jadi di sini itu adalah splitter. Hanya membagi aliran. Seberapa banyak dibaginya? Ya, tergantung reflux ratio-nya. Masih ingat ya, reflux ratio itu adalah L per D. Nah, kalau di atas itu adalah X aksen, keluar dari kondenser total, kemudian di split menjadi D dan L, maka apa hubungan X aksen dengan XD? Sama, Pak. Sama, karena cuma dibagi. Bagaimana dengan komposisi di L? L itu adalah yang balik ke, saya sebut aja L aksen ya. L aksen itu adalah yang balik ke kolom. Komposisinya? Sama, X aksen. Nah, sekarang posisi itu di kurva ini, di kurva yang kelihatan di PPT ya, antara XY dengan kurva kesetimbangan dan garis operasi. Ini katakanlah ini kurva kesetimbangannya. Ini adalah garis operasinya. Ini adalah garis X sama dengan ini. Proses yang terjadi di kondenser
total tadi dari Y1 jadi X aksen, ini digambarkan di mana? Di titik ini. Kelihatan ya, saya bunderin ya. Ini adalah yang terjadi di titik, yang terjadi di kondenser total. Jadi ke bawah ini XN akan sama dengan XD, juga akan sama dengan X aksen. Sementara yang ke kiri, YP itu juga akan sama dengan Y1, akan sama dengan XD, sama dengan X aksen. Benar ya? Karena menyinggung garis Y sama dengan X. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, berarti tadi ya, yang masuk ke sini berarti adalah L aksen dengan X aksen. L aksen akan bercampur dengan P1, ya, P1 tadi Y1 ya, P1 Y1 ketemu dengan L aksen Y aksen sampai kesetimbangan nanti akan meninggalkan T1 atau tahap 1 menjadi L1. Itu terjadinya di mana? Di sini. Jadi ini adalah L1, X1. Posisinya ada di ini. Jadi ini tetap ya, ini adalah YP-nya Y1. Kan tadi sudah ya, YP sama dengan Y1. Anda tarik ke bawah, itu menjadi XM-nya sama dengan X1. Nah, nanti L1 ini akan ketemu dengan V2. Mengikuti garis operasi ya, tek, 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 ke bawah, maka YQ itu adalah sama dengan Y2. Dan seterusnya. Oke, silahkan diamati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Pak mau nanya, Ya. kalau tadi yang XM sama dengan X1 tuh dari mana ya Pak tadi? XM tidak sama dengan XM. XM, ya. Ya, karena XM itu adalah di sini kan. Jadi dari keluaran kondensor, kemudian ketemu di tahap 1 kan X aksen. Kemudian dia bercampur dengan Y1. Kesetimbangan meninggalkan tahap 1 sebagai X1. Kan di sini posisinya. Kesetimbangan kan posisinya di sini. Jadi ke kiri itu adalah Y1, ke bawah itu adalah X1. Oh ya, sudah bercampur ya berarti. Iya. Ya, Jadi ya. proses pencampurannya adalah garis yang vertikal ke bawah. Nanti kalau sudah mencapai kesetimbangan, Anda tarik lagi ke garis horizontal ke kiri. Oh, oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, ini sudah dicatat ya, sudah direkam. Nah, sekarang kalau kondenser parsial. Ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, ini yang paling atas. Kemudian ke atas itu adalah P1, Y1, sehingga nanti ini adalah P1, Y1. Ya. Nah, di kondenser parsial, ini masih Y1. Ya, di sini adalah P1, Y1. Apa yang dilakukan oleh kondenser parsial terhadap Y1? Dia didinginkan, ini kan uap jenuh ya. Kondenser parsial akan mendinginkan uap jenuh tidak sampai cair jenuh, tapi hanya pada suatu titik, katakanlah di sini, sehingga tercapai kesetimbangan uap cair. Bentuknya adalah campuran uap cair yang setimbang.
Sehingga Anda bisa hitung, ini adalah X aksen, ini adalah, yang kanan adalah Y aksen, yang kiri adalah X aksen. Cairnya kemana, uapnya kemana? Uapnya diambil, cairnya dikembalikan, Pak. Iya, Pak. Uapnya diambil, cairnya dikembalikan. Betul. Berarti uapnya yang lari ke distilat. Ya, cairnya yang lari ke kolom. Atau XD akan sama dengan X aksen. Sementara yang balik itu adalah Y aksen. Tapi itu adalah mencapai kesetimbangan. Jadi posisi dari kondenser parsial, kalau total tadi ada di sebuah titik ya, jadi posisi dari kondenser parsial, karena kondenser parsial ini membuat uap jenuh menjadi kesetimbangan uap cair, maka posisi dari kondenser parsial itu adalah pada anak tangga ini. Di sini posisi kesetimbangannya. Oke. Jadi kebalik ya, sebentar. Kayaknya sebentar. Ada yang ketukar. XD sama dengan, Anda tidak ada yang protes, XD sama dengan, kan yang diambil uap ya, XD sama dengan Y aksen. Ya, jadi yang tertarik sebagai XD itu adalah Y aksen. Ini adalah sebetulnya Y aksen. Kemudian yang didinginkan ini adalah X aksen. Oke, sehingga karena kesetimbangan di kondenser itu adalah pada satu tahap pertama ini, maka XM itu akan sama dengan X aksen. YP itu akan sama dengan Y aksen, sama dengan XD. XN-nya sendiri apa? XN ya hanya XD atau Y aksen. Kebayang ya? Jadi kalau tadi kondenser total itu posisinya hanya di titik ini, satu titik di XD, kalau kondenser parsial posisinya ada di satu anak tangga. Ya, jadi di sini dia akan ketemu dengan LX aksen. Nanti kesetimbangan meninggalkan sebagai LY1, di sini adalah V2Y2, itu terjadinya di sini, di tahap kedua. LX1, sorry. Jadi YK Jadi YP tadi sama dengan Y aksen ya. Jadi YP sama dengan Y aksen. Y aksen itu adalah si XD sama nilainya. Nah, kemudian kalau dia mengikuti garis operasi dan kesetimbangan, dia akan menjadi YK. YK akan sama dengan apa? XM sama dengan apa? YK akan sama dengan apa?
Kalau tadi XM itu adalah X aksen, XN adalah XD, XM adalah X aksen, maka YQ akan sama dengan Y1. XM sama dengan X aksen. Paham ya? Jadi satu tahap pertama itu adalah tahapnya si kondenser parsial. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sementara kalau kondenser total bentuknya hanya titik. Tahap satu tangga pertama kalau kondenser total itu miliknya tahap 1 kolom. Tapi kalau kondenser parsial, satu tangga pertama miliknya kondenser. Sehingga tangga kedua itu baru miliknya tahap 1 kolom. Oke. Nah, bentuknya sendiri, ini ada gambar, sebenarnya sama, sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau total, Anda ingat ya, jadi distilatnya diambil dalam fasa cair, itu hasil perubahan dari fasa uap jenuh ke cair jenuh, kemudian di splitter saja. Kemudian kalau parsial, ini distilatnya diambil dalam fasa uap, cairannya balik ke kolom. Nah, ada yang namanya kondenser gabungan, ini distilatnya itu ada yang diambil di fasa uap, ada yang cairannya itu di splitter, balik ke kolom, ada yang ke distilat. Atau sebetulnya beberapa kondisi ya, di kondenser parsial, distilat kan uap ya, dikasih kondenser total, baru nanti distilatnya diambil dalam fasa cair. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya yang tadi. Pertimbangannya adalah di tekanan. Berapa tekanan yang harus di-sustain? Dalam kondisi tekanan tadi, bagaimana profil temperatur dan komposisi? Profil keseimbangan uap cairnya bagaimana? Oke, nah. Secara umum, ini ada guideline-nya ya, dari sisi perancangan. Gunakan kondenser total untuk tangki kalau tekanannya sekitar 14,8 megapascal. Kalau tekanannya antara 2,5 sampai 14, bisa pakai kondenser parsial. Kalau tekanannya rendah, maka gunakan kondenser parsial apabila distilatnya bisa diambil dalam fasa uap. Ini rule of thumb untuk tekanan. Oke. Sama seperti reboiler, sama seperti kondenser, Anda punya reboiler. Nah, jadi kalau reboiler parsial, ya, jadi Anda balik, cairan yang di bawah L itu akan dipanaskan, kemudian uapnya kembali, cairannya diambil. Nah, sama seperti kondenser parsial, maka yang tadinya adalah cair jenuh, itu akan dipanaskan sampai suatu titik tercapai keseimbangan, sehingga nanti Anda akan punya Y aksen dan X aksen. Oke, Y aksennya akan lari ke atas. X aksennya akan ke bottom, bawah. Sehingga satu tahap paling bawah ini miliknya kondenser parsial. Analisisnya sama seperti yang tadi ya, mengkorelasikannya. Nah, sementara kalau reboiler total itu secara umum penggambarannya adalah cairan bawah itu di split dulu. Jadi ada cairan jenuh, di split, kemudian sebagian diambil sebagai bottom, sebagian dikondensasi full menjadi uap jenuh. Ya.
Jadi dibalik dengan kondenser total. Jadi cair jenuh, Anda naikkan sampai jadi uap jenuh. Kalau kondenser total kan dari uap jenuh, dinginkan sampai cair jenuh, baru di-split. Nah ini dibalik. Di-split dulu cairan jenuhnya, nanti sebagian diambil sebagai produk bawah, B. Nah, sebagian diuapkan sampai jenuh. Jadi uap jenuh. Komposisi yang di-split kan sama ya. Nah, sehingga kalau reboiler total, itu ya di satu titik saja. Bukan sebagai tahap. Tahap pertama pada anak tangga paling bawah, itu menyatakan tahap terakhir di dalam kolom. Kalau reboiler total. Tapi kalau reboiler parsial, tahap terakhir itu merupakan tahapan si reboiler. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, ini bentuk-bentuk desain reboiler ya. Jadi bisa macam-macam. Nanti silakan Anda baca di buku. Nah, modifikasi. Modifikasi salah satunya adalah di bawah tidak dikasih reboiler. Tapi untuk memanaskan bagian bawah, Anda gunakan steam. Istilahnya adalah uap terbuka atau open steam. Oke, nah sekarang Anda masih ingat ya, kalau di produk bawah itu ada B dengan spesifikasi XB. Anda masih ingat definisi XB? Ingat nggak artinya XB itu fraksi apa? Halo? Zat yang di bottom product, Pak. Zat apa? Fraksi mol komponen A di bottom product, Pak. Ya, pelan sekali suaranya. Fraksi mol komponen A pada cairan di bottom. Ya. Kalau Anda injek dengan steam, X steamnya berapa? Dengan definisi X adalah fraksi mol komponen A. 0, Pak. 0. Nah, sehingga apa sih yang membuat beda? Ada masih ingat ya? Ketika Anda menyusun garis operasi bawah, itu kan Anda membuat neraca massa di segmen bawah plus neraca massa di segmen reboiler. Nanti Anda dapat persamaan garis operasi bawah. Nah, di sini persamaan garis operasi bawahnya dimodifikasi dengan melakukan neraca massa di paling bawah, open steam-nya. Jadi, open steam-nya ini bukan X ya, Y-nya. Y-nya 0. Jadi fraksi A di fasa uap di steam sama dengan 0, maka Anda dapatkan garis operasi bawah itu harus melewati garis XB, 0. Garis XB, 0 itu mana? Ini. Jadi Anda punya ini ya, punya kurva, lalu Anda punya garis operasi atas, gitu. Lalu Anda punya key line, katakanlah begini gitu ya, motong ini. Kan tadinya Anda potongkan di XB ya. Kalau ada reboiler, itu Anda potongkan di XB, betul nggak? Nah sekarang kalau yang di bawah bukan reboiler, tapi adalah steam, maka Anda potongkan di XB 0. Tarik saja garisnya. Cara ngitung anak tangannya ya sama persis. Tapi garis operasi bawahnya geser. Slope-nya naik gitu ya. Karena tadinya kan motong XB, yang baru jadi motong XB, 0.
Oke. Bagaimana kalau ada aliran samping? Aliran samping itu umpannya ditambah, jadi tidak hanya di satu titik, bisa di atas umpan yang awal, bisa di bawah umpan yang awal, atau Anda mengambil produknya tidak hanya satu di atas, satu di bawah, tapi ada aliran tambahan, side stream. Atau kalau baca ya antara multiple feed, itu kalau umpannya banyak ya, atau multiple side stream. Ngaruhnya kemana kira-kira? Ke garis operasi. Kalau umpannya ada beberapa titik, apa yang Anda lakukan? Gambar keyline lagi, Pak. Betul. Anda perlu membuat keyline untuk masing-masing umpan. Jadi kan umpan di sini, katakanlah ini F1, ZF1, berarti Anda punya di sini. Keyline-nya bisa gambar. Ini adalah F2, ZF2, ya Anda tinggal buat saja ZF2 itu titiknya ada di mana. Misalnya ZF2-nya di sini gitu ya. ZF3-nya di bawah, ya nanti Anda tinggal buat keyline. Dah, keyline dapat, ya sudah. Garis-garis perpotongan itu Anda hubungkan. Sama juga ya, kalau pakai side stream, Anda, apa sih aturannya side stream? Atau ada hal khusus nggak yang Anda perhatikan? Katakanlah side stream itu diambil di tahap kelima. Atau tahap berapa pun lah, tahap 5 atau tahap ke-6 gitu ya, tahap 1 yang paling atas. Apa yang harus dipenuhi oleh si side stream tadi? Side stream dalam fasa cair ya. Apa yang harus dipenuhi oleh si side stream? Komposisinya bagaimana dari si side stream tadi? Komposisinya akan sama dengan komposisi kesetimbangan pada tahap di mana side stream tadi diambil. Betul kan ya? Jadi X-nya itu akan sama dengan X dari tahap tadi. Nah, intinya apa? Anda perlu melakukan neraca massa. Neraca massa Anda lakukan keseluruhan, ya, total. Lalu Anda juga harus membuat neraca massa pada tahap di mana si side stream tadi diambil. Intinya hanya neraca massa. Tadi multiple feed sudah ya, sudah dibahas. Kalau ada aliran samping dan multiple feed, ya tinggal digabung. Oke. Oke, sekarang terakhir ya, terkait kebutuhan panas. Anda masih ingat fungsi kondensor itu adalah mendinginkan. Fungsi reboiler adalah memanaskan. Berarti kalau di kondenser, karena dia mendinginkan, arah panasnya ke dalam atau keluar? Kalau fungsinya adalah mendinginkan, panasnya dimasukkan atau dikeluarkan? Dikeluarkan, Pak. Dikeluarkan. Sebaliknya reboiler ya, reboiler itu memanaskan. Jadi dia butuh panas, dia harus memasukkan panas. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan panas baik kondensor maupun reboiler? Sebetulnya sama. Anda buat neraca massa. Kalau neraca massa gimana? Kalau Anda punya aliran uap dengan laju alir V, kemudian dikondensasi, kemudian terpisah menjadi distilat dan cairan yang dikembalikan. Maka V sama dengan L plus D.
Betul ya? Nah, setelah itu bikin neraca energi. Neraca energi, V dikalikan HV. HV adalah entalpi molar uapnya. Jadi panas per satuan molnya. Akan sama dengan LHL ditambah DHD. Ki dari kondenser masuk ke mana? Kiri atau kanan? Karena kondenser itu melepas panas, ya, jadi kan uapnya dia punya nilai panas, terus diturunkan temperaturnya, berarti kan dia melepas panas menjadi cairan, sehingga karena dia melepas panas, Qc ada di kiri atau di kanan? Anda tambahkan di ruas kiri ke VHV atau di kanan? Ayo. Di kanan, Pak. Kanan, betul. Kan energi masuk harus sama dengan energi keluar. Kondenser dia melepaskan, mengeluarkan panas. Sebaliknya, kalau untuk reboiler, maka L itu akan sama dengan V aksen, L aksen akan sama dengan V aksen plus B. L aksen HL sama dengan VHP plus BHB. Karena Anda butuh panas untuk memanaskan si L-nya, maka reboiler memasukkan panas. Berarti Q reboiler. Itu saja ya, intinya panasnya itu harus sama. Panas masuk harus sama dengan panas keluar. Kalau di kondenser, panasnya dikeluarkan. Dia mengambil panas, lepas ke lingkungan. Kalau si reboiler, dia harus memanaskan. Panasnya dimasukkan. Nah, di belakang itu ada persamaan-persamaan, tidak usah dihafal. Ini saya juga jelasinnya agak kompleks ya. Ini dapat dari Sider, ini sebetulnya penurunan dari nanti kalau dikorelasikan dengan reflux. Kan L per D ada persamaannya ya. Tapi sebetulnya intinya hanya neraca energi saja. Tidak usah dihafal, QC itu di kanan atau di kiri, QB itu di kanan atau di kiri, Anda nalar saja, di kondenser panasnya keluar. Di reboiler panasnya dimasukkan. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk besok kegiatannya, sejam pertama kita akan latihan terkait perhitungan beban panas. Jadi mungkin kalau pakai latihan soal itu lebih paham ya. Kemudian nanti jika masih ada waktu, saya akan lanjutkan terkait distilasi multikomponen. Nah, materi untuk distilasi biner selesai ya sampai di sini. Jadi kemungkinan kita akan ujian hari Jumat depan. Tapi nanti pastinya akan diumumkan lebih lanjut. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima